Kuliah dong, karena Kuliah. nggak tanggung jawab sama orang tua. Kalau mendaki kan ibaratnya kepuasan kita sendiri. Ya, bener gak sih? Aku sering denger kayak gini. Kalau lo mau tahu sifat asli seseorang, lo ajak Cek ke naik gunung. gunung. Kenapa di pendakian itu aku sama sekali nggak diganggu, tapi teman setimku semuanya diganggu. Dan aku tuh lihat anak-anak komputer itu dia kalem, dia sederhana, tapi liatnya aduh cool banget sih. Cool. Hai Palkamster, welcome back with me. Aku Vina Putri selaku host di sini dan aku nggak sendirian. Aku udah punya guest star yang benar-benar keren banget dari kampus sebelah, Mbak Putri. Hai. Hai. Agak kaku Oke. sih. Boleh kenalan dulu kita, Mbak? Boleh. Jadi, Nama? nama Putri, lengkapnya Putri Sapti Wulandari. Terus umur nggak usah dikasih tahu deh ya. Udah tahu tadi di backstage. Ya sekarang baru lulus dari Unsri, wisuda kemarin bulan 8 Wisuda di mana? di Lah ya? rumah. Oh, di rumah. Itu yang diputer gitu doang. Enggak, jadi cuman toganya tuh diini sama orang tua dan gak disebut nama juga. Ya sedihnya itu udah angkatan Covid. Mbak ngerasa gak kalau misal kuliah itu achievement tertinggi? Enggak juga sih. Nggak juga? Enggak, bahkan itu bukan achievement tertinggi aku. Kenapa? Kan setiap orang tuh punya target yang berbeda-beda, benar. punya standarisasi yang berbeda. Jadi achievement aku tuh terus terang sih lebih ke dunia pendakian, bukan kuliah. Kalau di dunia pendakian, achievementnya apa? Kalau sekarang sih sejauh ini baru ekspedisi. Ekspedisi itu yang kayak mana sih? Aku sering denger tapi aku Ekspedisi kurang tuh tahu kayak maknanya. semacam kegiatan yang dia direncanakan secara intinya direncanakan sedemikian rupa dan punya tujuan yang jelas. Jadi salah satu itu kemarin tuh kita bikin kayak semacam kayak panduan perjalanan gitu, tips-tips perjalanan kayak gitu, dan itu dibukuin gitu. Dibukuin. Tapi bukunya untuk cuman internal sih baru, karena kan kita masih organisasi. Kenapa nggak di-publish? Belum ada channel. Belum ada Begitu banyak. channel. Dan kayaknya juga Nih yang mau sponsor bisa langsung kontak Mbak Putri. Materinya udah ada, tinggal disponsorin covernya aja ya. percetakannya sih. Percetakannya, yang percetakan nih banyak pasti percetakan startupnya. Ya, Ngerasa seneng nggak sekarang ikut-ikut pendakian? seneng banget karena itu justru yang dicari. Oke, kita belum kenalan secara langsung, udah masuk ke inti. By the way, Mbak Putri ini merupakan alumni dari Universitas Indralaya, Universitas Sriwijaya, fresh graduate, anak pencinta alam, terus apa lagi? Apalagi ya? Udah sih kayaknya itu doang. Fresh graduate sekarang lagi sibuk apa? Sibuk ya mengupgrade skill lah, ikut-ikut Upgrade webinar dan pelatihan kayak gitu, karena kan untuk menunjang fresh graduate kita kan. Benar. Upgrade skill penting banget. Dan contoh skill apa yang mau kamu upgrade sekarang dan ke depannya? Bahasa Inggris sih, Bahasa karena itu Inggris. penting banget kan Iya. untuk di ini. Kalau memang Kalau public speaking bisa dibilang it's okay more than myself. I like this one karena anak komunikasi. Aku nggak juga sih, sebenarnya lagi belajar juga. Terus bahasa Inggris ikut Masih mau ikut kursus. pelatihan dan sering ikut TOEFL juga kan, karena kan ya kita nggak munafik lah kan, sebuah pencapaian itu ada di TOEFL kan kalau di Betul. sini untuk masukin kemana gitu. Jadi ya sering-sering ikut TOEFL dan Pandang bulu banget nih loker. iya. Nggak cuma doi tapi loker juga pandang bulu, pandang ini, pandang semuanya. Good looking juga wajib. Iya, dan itu yang susah sih kayaknya, good looking. Tapi good looking masalah modal sih sebenarnya. Benar kan? Semua orang akan cantik bukan pada waktunya, tapi jika ada Modalnya. modal itu pertama. Yang lainnya ya lain terakhir. Kayak kuliah juga ya modal. Benar. Modal otak, modal duit juga. Waktu yang pasti kebuang banget. Bukan kebuang sih ya, bermanfaat lah pastinya kan. Kebuang untuk hal yang bermanfaat. Ngomong-ngomongin soal kuliah nih, Mbak Putri kan kuliahnya di Universitas Sriwijaya di Indralaya. Pulang pergi sendiri atau sama teman? Sendiri dong. Sendiri. Naik bis terus ya tiap hari? Jadi dari rumah ke kampus Bukit itu naik motor, dari bis ke Indralaya itu naik Damri. Naik Damri. Are you happy? Of course happy, karena di Damri bisa tidur sambil ngeliat pemandangan tol kan, apalagi semenjak ada tol tuh tambah asik sih. Oke. Kemarin sebelum Mbak kuliah, sebelum Mbak baru pas awal Mbak kuliah tol itu udah ada belum? Sudah belum, itu sekitar semester 5-an kayaknya. Semester 5. Oke. Jadi udah tol di Palembang itu adanya tahun berapa sih?
Lupa juga sih sebenarnya, pokoknya itu sebelum covid itu Sebelum udah Covid. ada. Oh, sebelum Covid 2018 2019. Iya. Covid kan 2019 bulan Maret. Oh iya benar iya benar. Oh, I remember. paham banget ya. Aku ingat karena ada momentum di sana. Aku Bener, tidak baik-baik saja ketika awal Covid dan ketika sedang masa Covid berlangsung, patah terus Covid selesai sembuh. Kok bisa gitu? Pas banget. Pas Padahal banget. belum selesai loh covid. Bagi aku sekarang udah selesai. Oh, dampaknya mungkin ya udah selesai. Nampaknya udah selesai. Cuma kamu ngerasa tiap hari kuliah kayak gitu, kamu ngerasa senang, tapi kamu ngerasa capek nggak? Capek tuh pasti ada, nggak mungkin nggak. Apalagi kerasa banget tuh pas masih maba. Oh iya benar. Pas maba kan Baru-baru kerasa kaget kan. Biasanya di rumah santuy, ini tiba-tiba pulang pergi belasan kilometer. Iya, Anak 50 KM. kilo. 50 kilo. Nah, jadi PP itu 100 kilo. Mudik guys tiap hari. Tapi enjoy karena banyak teman rame. Banyak temen, punya banyak circle kayaknya Mbak nih. Ya senasib sih lebih tepatnya teman-teman PP kan. Teman PP. Anak KM tuh banyak ada sih kuliah di Unsri? Banyak Banyak. banget. Ceda PKM kan luas soal. Iya benar, tapi banyak banget. Mbak tuh KM 18 kan? Deket apa sih yang wong galak ngomong tuh? Japi. Ada danau, bukan danau sih Mbak, Iya, yang Galian. Galian itu. Yang danau, lupa aku itu. Yang kayak danau Kaolin kan, warna biru. Kawa itu. Iya, danau Yapi. Itu bener-bener serem gak sih? Serem apanya sih? Oh, Enggak, banyak bilang serem. Itu pertambangan loh, pertambangan pasir. Aku penasaran sih, tempatnya kayaknya keren. Cuma masuk dalam ya? Nggak terlalu dalam juga sih, tapi memang masuk. Tapi ya Rumah Mbak daerah situ? enggak sih, jauh. Jauh. Itu daerah Air Batu. Nah, kami itu daerah Serong. Nah, ngomongin kuliah, capek itu pasti. Nah, menurut Mbak pribadi nih, cara ngatasin capek ketika kuliah itu kayak mana sih? Harus punya healing sendiri dong. Jadi harus punya healing sendiri. Iya. Jadi kalau aku Healing versi Mbak gimana? aku tuh bukan orang yang mudah capek. Wih. Jadi serius. Jadi Biasanya orang yang gak mudah capek itu bisa dibilang extrovert sih. enggak juga sih. Nggak Aku juga. lebih nyaman sendiri malah. Extrovert sama introvert itu sebenarnya punya makna beda-beda. Ternyata aku yang orang yang suka keramaian, itu aku cepet capek. Pas dibaca introvert hangover, kadang aku nggak terima introvert hangover. Ya tapi kenyataannya kayak gitu. Kalau kita kenyataannya nyaman kita sendiri kayak tuh gitu. sebenarnya introvert. Aku sih kalau untuk eksternal ya iya, ngobrol santai, kata orang tuh asik gitu kan. Tapi sebenarnya lebih nyamannya tuh sendirian. Benar. Nggak suka keramaian Kenapa? sebenarnya. Kenapa nyaman sendiri? Nggak tahu sih, kayak bisa jadi diri sendiri aja. Benar sih. Kalau sama orang lain kita harus jaga sikap. Ya Ano, kan? Iya, itu versi Mbak. Iya. Jaga sikap. Cuma kalau aku sulit sih jaga sikap. Jadi mau belangsak aja gitu. Ya terserah, that's me. You don't like me, go. Iya sih, tapi kalau aku nggak bisa kayak gitu. Aku orangnya nggak enakan. Ah, Dan benar. itu sih susahnya Kadang orang nggak bisa enakan. nilai, nah benar nggak enakan. Kadang orang bisa nilai, apa sih kayak inian ya Una? Ini freak banget sih Hana ini. Itu jadi pikiran kadang ya. Aku juga yang kadang bisa dibilang kayak santuy-santuy, tapi pas babal aku overthink. Kayaknya aku udah harus deh ngomong kayak Iya gini. benar, jadi pemikiran sendiri kan kita. Benar. Apalagi kita kan kadang kalau ngobrol sama orang itu sama kayak kita nge-brandingin diri kita tuh kayak mana. Benar branding kita. Bapak pas kuliah kan ngerasa capek, ada cara ngatasinnya. Itu dia tadi, aku kan nggak mudah capek. Jadi capek itu terkadang-kadang. Nah pas capek itu aku lari. Jogging. Enggak, maksudnya lari dari kenyataan. Serius. Tutorial lari dari kenyataan versi Mbak Putri, silakan. Naik gunung. Naik gunung. Udah itu aja. Jauh nian main. Jadi setiap 6 bulan sekali tuh ya kalaupun nggak naik gunung pasti ngecamp lah intinya itu. Ngecampnya di mana kalau ada naik gunung? Di Pagar Alam Tulah, di kaki gunungnya. Di kaki gunung. Itu bayar nggak kita ngecamp di Kalau situ? dulu nggak, kalau sekarang bayar ya? Bayar. Tapi kurang tahu sih kalau sekarang berapa bayarnya. Soalnya kemarin temanku di sana ngecamp, terus aku bilang bayar dak? Bayar, dia bilang. Bayar. Cuma nak numpang. Tapi murah kok, 3 hari 10.000 kalau nggak salah sih. 3 hari 10.000 ya lumayan lah Per kepala. per kepala. Mbak kan anak pencinta alam nih. Anak pencinta alam sama anak ilmu komunikasi. Keren banget guys. Aku bener-bener suka banget loh. Pencinta alam itu bisa dibilang latihan fisik yang bener-bener ekstrim sih. Harus sebelum masuk riwayat penyakit harus tahu dan lain-lain. Nah, di pendakian, Mbak pernah ngedaki kan? Iya pernah. Pernah ngedaki di mana aja? Kemana aja ya? Yang pastinya kalau gunung cuma 2 sih, Gunung Dempo sama Gunung Prau. Gunung Selebihnya Prau di mana sih? Wonosobo, Jawa. Jawa Tengah. Naik apa ke sana?
Waktu itu pas liburan sama keluarga dan melipir sedikit lah. Kalau sama keluarga doang kan paling mantai kan, nggak mungkin mendaki naik gunung. Jadi ya melipir sedikit naik gunung. Sendirian? Itu sama Dinda. Oh my god, Jadi enak cuma berdua banget. doang. How to izinnya, tutorial izin. Karena orang tua udah ngizinin. Sebenarnya kan aku anak tunggal tuh. Oh my god. Jadi pertama tuh sekeluarga besar menentang untuk ikut pecinta alam naik-naik gunung. Udah nggak usah anak tunggal sendirian, Sambil cewek minum lagi. nggak apa-apa ya? Iya. Jadi udah nggak usah naik-naik gunung. Tapi ya gimana? Pun kalaupun dilarang aku tetap berangkat. Hobi. Dilarang tetap berangkat dan pada akhirnya juga aku nggak pernah kalau capek tuh ngeluh habis naik gunung. Kecuali kalau capek kuliah mungkin ngeluh. Tapi kalau habis naik gunung nggak pernah ngeluh. Dan itu juga tips sih, kalau itu hobi jangan jadiin keluhan kalau capek. Karena seneng. Hobi itu bisa dibilang apa ya? Kayak sesuatu yang paling part of my life bagi aku. Iya lah, kalau kita nggak punya hobi gimana? Mau nikmatin hidupnya ya kan? Benar-benar. Ngedaki Gunung Dempo. Pertama kali ngedaki Gunung Dempo itu di mana? Pada waktu berapa? Kelas 2 SMA. SMA. Kelas Itu tahun izin 2016. kuliah atau pas libur? Izin sekolah atau pas libur sekolah? Itu bolos sih. Bolos karena nggak pas kelas meeting kan, udah selesai ujian, jadi kelas meeting. Ya udah ngapain kita kelas meeting di sekolah kan? Jadi udah naik gunung. Naik gunung, enak. Sama teman-teman sekolah? Sama teman sekolah 3 sama leadernya 2. Leadernya 2. Jadi sekali naik gunung itu berapa orang sih? 5 orang yang pertama kali. Dan itu yang paling berkesan sih kalau menurut aku. 5 orang. Paling berkesan kenapa tuh? Paling horor. Punya dapat pengalaman apa aja? Kalau aku sih nggak diganggu, nggak tahu kenapa di pendakian itu aku sama sekali nggak diganggu, tapi teman setimku semuanya diganggu. Itu yang serem. Jadi ada yang seniorku tuh yang didorong sampai ke jungkel gitu. Itu kan di belakang tuh tenda dan itu posisinya malam, itu di jalur. Sebenarnya nggak boleh sih ngecamp di jalur, tapi karena terpaksa kan urgent jadi ya udah. Karena kemalaman? Nggak karena kemalaman, kita ngecamp tuh sore tapi posisinya tuh hujan dan mungkin nggak safety juga, jadi kan kedinginan. Daripada kita maksa, ya udahlah kita ngecamp. Dan di situ sih takutnya hipotermia. benar, itu kan yang paling baik. Soalnya waktu itu siapa ya pernah masuk TV, dia kena hipotermia, jadi kayak halusinasi ini nenek. Ada nggak tahu sih itu gimana prosesnya, tapi katanya yang ngerasa ngerasa panas. seneng nggak kamu ketika ngedaki? Seneng banget dong. Bisa tidur di atas gunung, Iya seneng. ngelihat dari atas, kalian kecil semua, gue gede Nggak nih. kelihatan malah. Nggak, kita dilihat orang juga kecil nggak kelihatan. Iya sih, kan. bener. Terus selama ngedaki itu, misal nih dari ngedakinya tuh berapa lama sih dari bawah ke puncak atas? Kalau di Dempo, di Dempo kalau dulu tembus 8 jam, tapi sekarang kemarin terakhir aku ngedaki Dempo tuh Oktober 2020 itu 12 jam udah nggak tembus lagi. Jalan kaki. Boleh nggak bawa mobil ke sana? Kayaknya Atau diamuk deh. bawa jet pribadi, nah ya Allah. Naik gondola. Ada loh tapi Aduh. ada di Lubuk Linggau kalau nggak salah. Tapi tidak seru kalau Iya, itu. kamu kan daki gunung namanya. Peralatan gunung itu sama gak sih kayak misal itu kita hike biasanya? Tergantung sama kebutuhan. Balik lagi ke kebutuhan kita. Kalau misal kita niatnya ngecamp, niatnya ngedaki terus camp kayak bisa dibilang semalam ya cukup ya. Semalam. Iya bisa sih. Aku udah kebayang mandinya cak manu. Nggak mandi. Ya. Mau mandi di mana? Aku udah bisa sehari udah mandi. Misal kita ngecamp nih. Tapi kayaknya nggak bakal mandi juga. Dingin banget. Oh. Nggak bakal kuat juga sama suhu. Nggak bakal keluar keringet kah? Keringetan tuh pasti. Paling pas jalan. Tapi berhenti sebentar udah hilang lagi keringetnya, udah kedinginan. Di sana ada gak sih di atas di Gunung Dempo tuh kayak air sungai kayak gitu? Jadi di Dempo tuh ada 2 shelter. Shelter 1 sama shelter 2 itu tempat tuh ngambil air kan. Itu buat pembuatan atau memang pure dari alam? Sungai. Pure. Oh. Jadi dalam ya, enggak cetek kok. Cetek. Jadi pas di atasnya itu kan, di puncak itu nggak ada air, tapi kita harus turun lagi ke pelataran. Jadi Dempo tuh punya 2 puncak. Yang pertama top Dempo, yang kedua puncak Merapi yang ada kawahnya tuh yang sering orang foto. Nah di tengah-tengah 2 puncak ini ada pelataran kayak lapangan luas banget gitu. Nah di situ ada sumber air namanya Telaga Putri. Mbak udah masuk keduanya? Udah, karena kalau kita mau ke Merapi harus sudah lewat Dempo harus top Dempo dulu. Keren. Kapan ya Allah? Ya bisa, kalau bisa. Itu budgetnya berapa kalau mau naik ke atas? Aku termasuk yang low budget. Kenapa gitu? Harus hemat dong. Kita ngapain kalau
maksudnya gini, kalau liburan mau ngabisin uang ya sama keluarga sih lebih. Kalau sama temen aku sadar aku bukan orang yang udah punya penghasilan kan, jadi udah kita kalau minta sama orang tua yang seminim mungkin tapi kita bahagia di situ, dan orang tua juga nggak kerasa keberatan, jadi nggak bakal dilarang kan. Nominalnya berapa ya? Kalau sekarang 300 masih cukup deh kayaknya. That's good enough. Di satu hari satu malam cukup? Enggak, jadi nggak bisa 1 hari 1 malam. Gimana tuh? Kan dari Palembang kan udah makan waktu 8 jam sampai Pagar Alam. Nanti tergantung sih kalau udah sampai sana mau langsung ke kampung terakhir atau enggak. Kalau mau sampai langsung ke kampung terakhir bisa, ya udah nginep di kampung situ. Tapi kalau enggak kan kita mau nginep di bawah dulu kan. Benar. Ya paling naik ke sana itu kalau rombongan sih murah, tapi kalau sendirian itu yang ribet. Dan kalau ada teman sih lebih enak lagi kan. Iya benar-benar bisa patung-patung. Tapi intinya kalau ya 300 tuh nyatanya aku masih pulang terus kok, nggak pernah kurang. Jadi sekali pergi naik apa, travel kah atau naik bus? Oh wajar. Iya, karena kalau naik itu mobil bener-bener enak sih. Bagi aku seneng loh ngedengernya 300.000 udah bisa naik ke atas gunung. Aku cukup kok. Ini 300.000 kita bawa ke mall habis cepet banget ya kan, bener kan? Dan sekali minum sekian, makan sekian, mau masuk sini sekian. Mending naik gunung. Iya memang. Waktunya lama, bisa ketemu temen. Bener gak sih? Aku sering denger kayak gini. Kalau lo mau tahu sifat asli seseorang, lo ajak ke gunung. Bener gak? Bener. Karena situ kan kita capek dan keluar semua sifat aslinya. Jadi ya udah ketahuan yang apatis, yang nggak peduli sama teman, yang pelit, yang pedulian sama teman, yang nggak mau berbagi makan tuh ada juga. Kadang kan mau dia sendiri yang menang tuh ada. Tidur yang mau tidur enak gitu kan. Itu semuanya ada. Kalau tenda ada. Kenapa tuh? Pribadi atau dari company kalian? Punya pribadi, ada organisasi juga. Oke. Oh, itu mungkin patungan juga kali ya? Organisasi pasti patungan, tapi kalau pribadi ada. Seru banget sih, barangnya barengan. Terus juga low budget kalau misal mau ngedaki, nggak ribet. Punya company juga. Company-nya apa sih? Kalau boleh tahu yang organisasinya KPA Jelajah Palembang. KPA Jelajah Palembang. Komunitas pencinta alam. Kelompok pecinta alam. Kelompok. Ada Instagram akunnya? Ada @humas_KPA Jelajah Palembang. Oke, nanti aku follow ya. Aku mau kepo-kepo dulu. Udah gitu izin mau ikut gitu. Oh boleh banget. Nanti di Diksarnya kan udah ada orang dalam. Semoga tidak parah ya Allah. Kayaknya saya udah nggak ngediksar deh. Oh udah kenapa? Udah ada adik-adiknya gitu kan, udah ada angkatan yang baru. Itu di Diksarnya di secret atau di luar? Ada yang di secret, ada yang pas kalau materi kayak materi limbah gunung kan nggak mungkin di secret, harus praktek kan, dan itu di hutan, ada di hutan di Palembang sini. Di hutan, contohnya? Rahasia nggak sih kalau hutannya? Rahasia deh itu kayaknya. Cluenya aja, clue. Ada deh hutan di Palembang, intinya yang deket, yang masih bisa dijangkau, gitu aja. Itu nggak bahaya? Enggak, karena kan panitia udah pastinya survei. Dan panitia dulu nyebur. Panitia dulu, intinya panitia ke lapangan, ibaratnya kalaupun kemakan ular ya panitia duluan gitu loh. Semoga panitianya kemakan ular dan acaranya nggak jadi. Jadi gak jadi Diksar, langsung masuk aja anggota barunya. Nggak bisa, lu loker aja kudu di interview dulu, apalagi kayak gitu. Aku kan anak pramuka dulunya. Oh, anak pramuka, harusnya tahu dong berarti. Ya kan? Makanya aku udah kayak Diksar nih gimana, apalagi aku sering dengar anak-anak LKS diginiin gitu. Kayaknya parah deh, tapi nggak apa-apa, that's okay. Aku suka membentuk fisik dan mental sih. Daya juang karena banget mental aku dari dulu bisa dibilang sering diuji. Semoga saja ketika Diksar kuat. Kuat pasti, kalau udah sering uji pasti kuat. Nah, bismillah aja. Bismillah. Pengalaman yang paling menyenangkan ketika ngedaki gunung selama Mbak nyoba ngedaki gunung itu apa aja sih? Pengalaman paling menyenangkan, ketemu orang baru. Terus kalau dulu sih Mbak cepet canggung nggak kalau ketemu orang baru? Enggak. Sama kayak aku. Enak sih malah. Kita nggak punya malu. Karena juga dia kan nggak tahu background kita. Kan? Bener. Jadi kan kita bisa jadi siapapun yang kita mau, ya kan? Kita tuh punya banyak topeng, punya banyak topeng. Terserah kita mau pakai topeng yang mana aja dengan orang yang mana aja. Brandingnya lebih mudah kalau sama orang yang baru kenal. Iya benar. Ya kan? Tapi tergantung orang barunya juga nih. Orang barunya pintar ngebaca orang nggak nih? Kalau misal aku sebenarnya nggak masalah kalau dia ngebaca aku atau gimana. Yang penting kalau di saat kita lagi ngobrol, kita lagi perlu kayak gini, oke, that's gini gitu enaknya. Jangan sampai gue ketemu orang baru yang kayak diajak ngobrol diem aja. Iya, itu kalau yang dia yang diem, berasa aku nggak nyambung. Sama. Itu berasa kayak ini gue yang
Dongo atau dia ya. Terus juga kalau nggak ada feedback dia nanyain kita balik buat apa sih? Bener. Kayaknya cuma kita doang yang mau komunikasi ke Gue dia. kayak customer service gitu kan. tuh ya, nanya-nanya. Ya Allah, sering sih pernah nemu kayak gitu. Jadi aku kalau misal aku punya circle orang yang kayak gitu nggak akan bertahan lama. Iya. Aku bisa dibilang circleku kecil sekarang. Semakin dewasa juga semakin kecil nggak sih Wajar. circle? Iya kan? Sadar 21 temen kehitung jari. Ternyata bukan cuma aku, banyak yang kayak gitu. Banyak. Ngomong-ngomong lagi nih soal gunung, ngedaki gunung, sukanya banyak juga, pasti dukanya juga banyak dong. Dukanya tuh paling pas hujan, terus kalau pas hujan Pas kan hujan tuh dingin banget gak? lebih dingin pas kemarau malah. Oh, kok Iya, bisa gitu? nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau musim kemarau tuh dinginnya lebih kerasa banget daripada pas hujan. Pas hujan mungkin karena kita juga udah biasa kena embun kali ya kalau hujan kan, embun atau kabut kan suka lebih sering naik gitu. Jadi ya Kabut itu bikin batuk nggak kalau di atas sana? enggak sama Soalnya sekali. itu alam ya. Itu kabutnya kayak apa ya? Kayak air hujan rintik gitu loh. Kayak gerimis rintik banget, halus gitu. Ya ampun. Mungkin kalau aku di situ udah seneng Tapi kali. bisa kayaknya Mbak Vina. Soalnya aku tuh pengen ke suatu tempat yang berbau hutan atau kayak hijauan yang jauh dari kota, yang jauh dari mobil, kendaraan gitu. Pengen banget ngeliatnya. Ya coba aja dulu. Karena memang kata orang bilang ya itu bener-bener worth it sih. Mungkin kalau untuk yang baru mungkin bisa ke bukit-bukit dulu. Oh, contohnya? Bukit Besa di Lahat, Bukit Kaba di Bengkulu. Itu sih yang Itu ngecamp enggak di sana? bisa ngecamp. Tapi kayaknya kalau nggak ngecamp ngapain sih? Ya kan kalau mau tektok doang kayaknya mungkin kalau kita udah biasa, maksudnya udah bukan nyari momen lagi ya nggak apa-apa. Cuman ibaratnya sebuah pembuktian bahwa aku udah pernah sampai sana, udah pernah sampai puncak. Tapi kalau kayak kita kan masih mau nikmatin suasana, Iya, apalagi bener-bener. kan jarak ke sana tuh lumayan jauh. Jadi sayang banget sih. Iya sih Iya benar. kan? Ngomong-ngomong lagi soal daki. Mendaki gunung. Orang kan dari bawah ke atas. Di atas itu ngapain aja sih di atas gunung? Nggak ngapa-ngapain, cuma foto-foto doang. Oh my god. Cuma foto-foto doang terus nikmatin. Ada ya, malam akrab nggak sih? Malam apa sih yang malam keakraban makrab gitu. Ngapain? Kecuali kalau kita pas kegiatan diksar gitu kan, mungkin iya. Tapi kalau cuma naik biasa enggak lah. Cuman ya se-enjoy kita aja. Kita mau ngapain di sana, mau foto, mau. Kalau sholat di atas gunung itu gimana ya kiblatnya? Terus terang nggak pernah. Kayak akan orang bilang mau sholat dulu. Aku sering kayak baca treat horror pendaki itu seru sih memang. Nggak tahu kenapa. Aku nggak suka baca yang novel kayak gitu. Itu wasting time, terus juga nggak masuk di aku. Pas aku baca treat horror kayak seru. Oh, aku sholat kayak gini orang itu bilang. Ini sholatnya gimana kiblatnya? Kadang aku di rumah aja sering ngerasa ini kiblatnya bener nggak sih gitu. Iya, paling ya pakai aplikasi kan sekarang aplikasi Iya, kan udah canggih gitu. Di sana ada di atas gunung ada jaringan. Emang pakai jaringan ya itu? Ya pakai. Enggak, ya Nggak pakai. tergantung. Tapi kan kalau misalnya kayak gunung-gunung yang Aplikasi Kompas nggak sih kita suka pakai? mungkin bisa pakai Kompas, Bisa ya? iya. Tinggal kita tahu derajatnya aja, kita di kota mana, berapa derajat ininya. Kira-kira dari bawah Gunung Dempo, dari dasar Gunung Dempo sampai ke atas itu berapa kilometer? Nggak tahu kalau kilometernya. Tapi Nggak tahu. jauh banget ya. Jauh, dan kalau misalnya diprediksiin pakai waktu dari pintu rimba sampai ke shelter 1 itu sekitar 3 jam. Itu pun kalau kita standar ya, nggak lama gitu, maksudnya nggak santai. Kalau nyantai mungkin lebih lama. Tapi kalau sekarang sih kayaknya Dempo udah agak nggak kondusif ya, karena udah jalurnya udah ini banget, udah kayak berat. Mungkin karena sering didaki, jadi dia kayak berlumpur gitu loh Kak. Oh iya, waktu pas kemarin 17 Agustus rame banget ya. Banget. Ikut nggak? Nggak pernah naik pas Gunung Rame. Nggak seru, nggak dapet momennya. Pernah pas Oktober kemarin, dan itu Acara bener-bener apa tuh? Diksar. Jadi pas mau Sumpah Pemuda, jadi itu bener-bener udah deh kayaknya nggak bakal lagi naik pas rame. Jalurnya kan hujan dan itu dinaikin banyak orang, jadi becek gitu. Jadi kalau kecemplung tuh kadang selutut. Ya, aduh my god, Itu, gimana dan itu lumpur naikinnya? gitu loh. Aku udah panik kalau kayak gitu. By the way, kalau ngedaki nih properti apa aja sih yang harus kita bawa? Yang pasti ya safety itu pastikan. Kalau untuk alat trekking jala itu kan sepatu, terus trekking pole juga nggak wajib sih, tapi untuk pendukung juga ya, terus otomatis ya baju dan sebagainya ya. Tapi kalau Itu bawa baju ganti nggak di sana? pasti bawa dong. Nggak mungkin nggak, apalagi kita Minimal perempuan. berapa baju yang dibawa? Aku termasuk yang ribet. Aku yang termasuk yang ribet. Iya. Jadi kalau direkomendasiin sih, itu baju yang dipakai, itu baju untuk pulang. Naik turun baju itu aja. Tapi Kenapa kan harus itu? biar nggak ribet dan nggak menu-menuhin carrier. Iya. Nah, tapi kalau kita kan cewek nih, nggak mungkin dong nggak ganti kan.
Sebenarnya sih bisa nggak ganti, tapi kan kayaknya gimana. Gatel. Dan mau foto juga masa kita kan nggak tahu di jalur gimana becek dan Lusuh kecipratan. banget lu pakai kayak gitu. Jadi ya lebih baik ya bawa gantil. Aku paling kalau naik bawa 2 setel yang di sini. Oke. Gitu. Kalau makanan? Makanan aman, kita bawa. Itu makanan per kelompok per tim. atau per tim? Kalau kita mau bawa pribadi boleh? Boleh, asal bawa di tas kita sendiri. Jangan ngeberatin tim, intinya gitu. Tiap satu tas orang yang mereka bawa itu berapa kilo sih? Beda-beda kapasitas orang. Ada yang biasa yang kamu bawa berapa? Aku selalu bawa daypack, dan terakhir aku bawa carrier yang gede itu sekitar 60 liter. 60 liter mungkin sekitar berapa kilo ya? 60 kilo? Enggak sampai 60 kilo, 60 liter. Satuannya tuh liter kalau tas. Tapi kalau ditimbang nggak tahu berapa deh. Dan itu menges. Aku takut pengen. Enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pendaki, nah itu juga pentingnya buat pendaki perdana tuh harus pintar milih teman. Karena kalau enggak nanti salah teman jadi kapok naik gunung. Bener. Dibikin gak enak sama temennya ya kan. Jadi ya pintar-pintar nyari teman. Tips nyari teman ketika mau naik gunung. Harus tahu temennya dulu. Jangan cuma tahu sekedar mau naik nggak, ayo kita bareng gitu. Jangan gitu doang, harus kita tahu karakter dia. Lebih enak lagi sama teman sendiri. Iya benar. Jadi kan dia tahu kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu kita mungkin agak repot atau agak menye-menye lah gitu kan. Jadi dia nunggu kita dan lebih sabar gitu. Tapi ya kalau misal temennya nggak sabaran ya gimana? Tapi kan kelihatan juga di situ kan karakternya kan. Kalaupun dia kadang nggak sabaran, tapi ternyata pas di gunung dia baik banget loh nungguin gitu kan. Kan kayak aku orangnya cepet capek, tapi aku mau berusaha sih gitu. Orang kayak gitu cocok nggak? Cocok. Aku juga cepet capek, aku lambat, tapi aku pasti harus sampai tujuan gitu. Aku orangnya mau serba cepet, dan aku cepet capek. Aku itu banget. Sampai kadang kalau misal jalan ke mall nih ya Mbak, misal kita jalan dari jam 10, 11 sampai kayak jam 2, jam 3 udah selesai makan, udah selesai main game, temanku mau nonton, aku nggak mau. Karena kalau di dalam bioskop jam segitu aku udah tidur. Oh my god, kelor. Serius? Cepet capek, serius. Bahkan kalau ngumpul nih, kita ngumpul kayak se-circle ngumpul mau makan, masak-masak kayak gitu, aku udah kayak udah silakan, lebih baik saya tidur. Karena energi aku tuh cepat kekuras ketika kita ngumpul sama banyak orang. Iya benar. Makanya kalau kayak gini aku masih bisa semangat. Mungkin kalau udah terlalu rame, aduh udah. Iya, dan udah layu. Perhatian juga kan sering teralihkan juga. Bener, kan. Terus kayak Mbak juga kan bisa dibilang kayaknya Mbak cepet capek, tapi capeknya tuh beda sama aku. Emang gimana tuh? Menurut Mbak Vina deh gimana? Menurut aku apa ya, semangat Mbak tuh lebih tinggi dari aku. Iya, itu tadi aku tuh cepet capek, lambat, tapi aku selalu ya ibaratnya itu aku punya tujuan yang harus aku raih. Jadi ya nggak apa-apa aku lambat dari yang lain, tapi aku sudah punya tujuan aku. Biar gitu. Pelan asal sampai. Iya, alun-alun asal kelakon. Kadang daripada kita stop lama terus kita jalan lagi, itu sama aja bohong. Iya. Ya nggak sih? Ngomongin soal pendaki sama kuliah, ngerasa keganggu nggak sama kuliah kamu ketika dengan soal pendaki ini? Nggak sama sekali. Karena harus pintar bagi waktu dan harus tahu tanggung jawab kita mana. Kamu ngerasa tanggung jawab yang paling gede itu di mana? Kuliah dong. Karena nggak tanggung jawab sama orang tua. Kalau mendaki kan ibaratnya kepuasan kita sendiri, nggak ngebawa orang tua. Jadi kan kalau kuliah sampai ninggalin untuk naik gunung gitu kan, kayaknya kasihan orang tua yang ngebiayain kita gitu. Mahal kuliah. Terus anaknya malah nggak beres gitu kan. Makanya kalau ada yang kadang berat ke organisasi daripada kuliah atau apa gitu, kamu bisa lo seimbangin itu. Jangan sampai ngecewain orang tua kamu. Karena kamu ngerasa penting gak sih tanggal lahir itu? Untuk apa sih? Untuk apa? Penting nggak? Biasa aja. Itu kan cuma sekedar seremonial. Dan mungkin kalau misal manusia orang terdekat kamu nggak inget tanggal lahir kamu ngerasa kecewa? Nggak apa-apa. Itu cuma sekedar ya udah, itu cuma sekedar kayak takdir kamu dilahirkan di tanggal. Denial maksudnya? Apa kamu berbohong? Enggak, serius nggak apa-apa. That's good. Ya nggak, maksudnya orang kan juga aku pernah hidup bukan tentang kita. Aku pernah dapat, dulunya aku nggak pernah ngerasa penting sama tanggal lahir. Aku ngerasa karena aku nggak pernah nge-celebrate. Setelah 2005 aku nggak pernah 2004 aku nggak pernah nge-celebrate tanggal lahir aku berapa. Pas waktu aku SMA aku punya satu teman yang dia ulang tahun, aku nggak kasih kado. Dia yang ngejauhin. Loh, kenapa? Jadi karena dia ngerasa
apa sih, kok nggak penting kak, kok nggak ngucapin aku, kok nggak ngasih aku kado padahal aku ucapin gitu loh. Jadi kayak mikir, oh sepenting itu kan tanggal lahir. Sebenarnya sih enggak sih, enggak kan, sebenarnya mungkin bagi dia itu penting kali ya. Jadi dari situ aku mikir aku harus kayak berusaha give gitu. Karena takutnya dimusuhin lagi. Tapi jadinya kalau gitu kita ngubah diri kita dong. Iya. Kadang kita nggak perlu ngerubah diri kita, kadang kita perlu. Itu sih yang aku pelajari. Karena dulu diri aku bisa dibilang orang yang cukup pemalas, orang yang males take care sama diri sendiri. Jadi setelah aku sering mengalami penolakan, aku berubah gitu, berusaha untuk berubah. Lebih ngikutin ke society. Ngikutin, iya. Aku akuin aku ngikutin karena, tapi aku nggak berusaha jadi orang lain. Aku tetap jadi diri aku dalam versi terbaik. Yang penting itu sih. Jangan keluar dari diri sendiri sih. Love yourself. Ketika kamu before you love each other, love yourself first. Nah, ngomongin love yourself, terus juga jadi diri sendiri. Ketika kamu jadi seorang mahasiswa ilmu komunikasi dan juga seorang pendaki, kamu ngerasa keluar nggak dari diri kamu sendiri? Enggak sih, karena kan kita kan punya passion yang berbeda. Aku mendaki sebagai hobi dan komunikasi itu sebagai katakanlah main kamera dan lain sebagainya itu sebagai kayak ya udah pengen punya skill itu gitu. Jadi ya bukan hal yang bertolak belakang dan ya udah gitu. Berarti kamu nge-personal brandingin diri kamu di, ya aku seorang mahasiswa ilmu komunikasi, alumni sih udah. Dan juga seorang pendaki. Aku nggak pernah nge-brandingin diri aku sebagai mahasiswa. Kenapa? Lihat di Instagram aku tuh cuma naik gunung, ngapain gitu. Itu tuh bukan achievement buat aku. Kalau achievement itu yang kayak gimana sih bagi kamu? Pencapaian, ya ada sih achievement yang belum tercapai. Example? Mendaki ke 3 gunung api tertinggi di Indonesia dan itu belum sama sekali salah satunya. Tiga gunung tertinggi di Indonesia itu apa aja sih? Kalau 3 gunung tertinggi itu Kartens dia masuk. Tapi kalau yang 3 gunung api itu cuman Kerinci, Rinjani sama Semeru. Jadi lebih down lagi. Yang paling bahaya. Enggak sih sebenarnya. Curam nggak sih itu? Kurang tahu karena belum pernah. sering kayak baca-baca sih itu katanya sih curam. Iya kayaknya sih iya. Cuma ya itu bukan apa-apa kalau bagi seorang pendaki. Bukan juga. Aku lihat feeds Mbak Putri itu kayak, ini bikin aku iri dengki. Bisa naik di atas gunung, foto di samping bangunan alam. Aku bilang bangunan alam. Keren banget sih. Dilihat di foto-foto itu keren. Aslinya lebih keren nggak? Aslinya lebih keren lagi. Keren. Jauh lebih keren. Dan kalau di foto kita cuma lihat dari satu sisi. Kalau kita di sana kan ya udah sisi depan, atas, bawah kan kita lihat semua. Kita tahu udaranya, kita ngerasain anginnya, ngerasain airnya gitu kan. Wow. Pernah ngerasain air habis nggak minum air sungai? Air ini sih, air belerang pernah minum. Enak nggak? Ya bau belerang gimana sih? Enggak, itu sebenarnya nggak rekomendasi banget. Aku nggak tahu bau belerang gimana. Soalnya aku gimana ya? Bau belerang. Ya bau belerang, gak bisa dijelasin juga serius. Karena emang ya ada baunya. Sama kayak areng nggak? Beda. Itu lebih menyengat lagi dan itu sebenarnya nggak boleh. Tapi daripada kita dehidrasi dan lebih parah ya udah. Dan kita juga kan tahu kita nggak punya riwayat penyakit apa-apa. Jadi ya kayaknya sih sampai sekarang masih hidup kok. Tapi jangan dicontoh masih serius. Masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bertaubat kita. Astagfirullah. Dosa banget. Sebenarnya kita nggak boleh sih ngomong banyak dosa, walaupun kita ngerasa banyak dosa. Cuma kita kayak ngomong aja sama Tuhan gini, ya Tuhan, aku ngerasa aku banyak kesalahan yang aku buat. Bagi aku itu kesalahan terbesar, jika engkau anggap dosa tolong ampuni. Aku ngomongnya kayak gitu sih. Jadi kalau kesalahan itu bukan termasuk dosa? Kadang dosa, kadang enggak. Contoh yang konkret. Nggak bisa ngasih contoh, lupa. Gimana ya? Bagiku gini, misal nih, aku kan sama temenku itu free, misal gue ngomongin lo nih di belakang, tapi gue jujur ngomong, tau nggak, tadi aku ngobrol sama si A, ngomongin kamu lo kayak gini, sudah nggak apa-apa, tapi bagi aku itu nggak dosa. Tapi kalau Tuhan bilang itu dosa, gimana? Iya sih, benar juga sih. Yeah. Tapi suatu mistake juga enggak loh. It's not a mistake, I mean. Why? Ya kan kita ngomong di depan, kita ngomongin teman kita di belakang, tapi kita ngomong lagi sampai di depan, dan itu jujur ya. Kalau teman kita fine ya, aku rasa itu bukan sebuah kesalahan. Bukan. Okay. Aku rasa sih kalau orang lain. Yang penting kalau mau ngegibahin teman biar nggak jadi dosa, tipsnya ya lu harus jujur. Maaf ya bro, tadi gue ngegibahin lu.
Aku tuh nggak tahu ya, refleks aja kalau misal ngomongin teman, terus besoknya aku ngomong, gue kemarin ngomongin ini loh sama lo, iya ngomongin apa aja, ini ngomongin ini, oh yaudah nggak apa-apa, santuy. Untungnya teman aku santuy Ada itu. yang teman santuy juga. Ada dong, karena aku juga sering diomongin juga, jadi kayak well that's okay. Soalnya aku tipikal orang yang kalau misal udah berteman lama, gampang analisanya. Kalau misal dia bilang A I U E O, oke, cukup gue lihat aja mukanya terus gerak-gerik, oh ya udah berarti ini anak apa yang dia omongin sama gue dan apa yang dia lakukan itu benar. Sama kalau dia bohong juga kelihatan. Iya kelihatan. Okay. Padahal aku bukan orang yang bisa dibilang suka mengamati kayak gitu, tapi nggak tahu akhir-akhir ini kayak gampang aja loh tahu sama sifat asli seseorang. Karena mengenali nggak sih? Iya kan. Bener. Jadi akhir-akhir ini kadang aku ngerasa apa aku cenayang ya. Jadi bisa jadi kan kita kadang nggak tahu bahwa kita punya kemampuan itu. Kadang mungkin kalau misal baru kayak gini aku belum terlalu tahu ya. Tapi kalau misal kayak udah 1 minggu kecil banget mau tahu dia. Serem juga dong. Biasanya itu psikolog, itu kan biasanya tugas psikolog kan yang kayak gitu. Tugas psikolog. Kurang tahu juga sih. Ntar kalau ngomong ada psikolog nonton kita kena ini deh. Please jangan dimarahin. Saya masih newbie bu. Pernah kepikiran nggak mau jadi psikolog? Nggak. Why? Nggak sama sekali. Nggak tahu kenapa, tapi nggak ada minat aja ke situ. Nggak ada minat. Karena juga kalau katanya si anak-anak psikolog itu selalu ditanya, ramal gue dong gitu. Kan suka ada di meme gitu kan di Instagram atau sering lain banget. Meme yang paling sering kamu denger di jurusan kamu kayak gimana? Jarang sih. Jarang ya? Jarang kayaknya. Yang sering di meme itu anak psikolog, psikologi, IT, terus apa lagi ya? IT pasti tentang hack ya. Terus dia bilang, bro lu bisa hack Instagram gue nggak? Aku disuruh kayak gitu, nanti gue kasih gocap deh, nanti gue kasih 20 deh. Ya Allah, sedih amat gue. Kok dihargain iya segitu? kan kayak gitu kan memang. Dulu bisa, gampang kalau dulu, tapi kalau sekarang udah rumit. Hack itu. Iya. Berarti bisa sebenarnya. Dulu, sekarang udah nggak bisa. Karena mungkin secure-nya udah mulai. Bener. Pengamanannya itu udah berlapis-lapis. Jadi banyak juga data-data yang harus dicuri gitu. Otak gue belum sampai ke sana. Itu punya jurusan apa sih sebenarnya untuk nge-hack gitu? Bukan jurusan sih, hal kayak gitu bisa belajar otodidak juga. Kamu percaya nggak ada anak yang dia bukan background IT tapi jauh lebih pintar dari anak mahasiswa? Contoh? Temanku. Dia bukan kuliahan, tapi dia jauh lebih pintar dari aku. Otodidak. Belajar dari mana? YouTube, Circle. Wow. Karena otodidak itu dia tuh karena minat, bukan karakter paksaan. Yang namanya sesuatu yang dikerjain karena minat, karena kemauan itu pasti berjalan dengan mulus. Mbak Vina ada nggak yang belajar karena otodidak atau karena minat? Karena otodidak, karena minat, karena suka. Masak itu kayaknya suatu kebutuhan manusia deh ya. Orang bilang itu kebutuhan, tapi bagi aku hobi. Oh, malah hobi. Karena kalau kita balik lagi kebutuhan, kita bisa go food, kita bisa beli di luar. Iya benar. Terus masak, terus nyanyi di kamar mandi. Paling studio paling bagus sih itu tuh. Studio paling bagus. Aku nggak pernah insecure kalau nyanyi di kamar mandi. Bergema dan juga setan-setan pun tepuk tangan. Iya, sebenarnya nggak boleh nyanyi di kamar mandi. Aku sering dulu aku nggak percaya hal kayak gitu, tapi ketika baca baca kayak yang di Instagram artikel-artikel kayak gitu, ya udah nggak lagi coy, nggak mau. Tapi aku masih kok suka nyanyi di situ. Nyanyi dalam hati aja. Dia ngeliatin kita loh. Iya ya. Aduh, jadi ngeri dong. Dia ngeliatin lagi kita kalau masuk dia udah ngeliatin kita. Apalagi kalau misal kita sambil nyanyi, sambil mandi, dia betah. Makanya ada adab untuk masuk kamar mandi. Ya, benar. Ada bacaannya juga. Sorry. Nggak apa-apa. Jangan juga nggak apa-apa. Jadi kayak horor. Ngomongin soal horor nih. Kamu ketika ngedaki ada pengalaman horornya nggak? Banyak banget. Coba diceritain. Yang paling membekas itu pendakian pertama. Jadi itu kita kan dari kampung sambil minum boleh? Iya, belum haus juga. Dari kampung 1 sampai kampung 4 itu kita jalan. Jadi kita rencananya itu mau stop di rumah, ada kayak di Dempo itu di jalur teh itu ada kayak rumah seng gitu loh untuk pengapul teh kayaknya ya. Ada rencana mau untuk ngecamp di rumah seng 1. Tapi pas di tengah jalan kita tuh udah diteriakin di kebun teh, dan yang denger tuh cuman kakak aku doang. Kita semua nggak denger. Jadi dia berhenti terus noleh. Ngapain? Jadi kita udah jalan aja langsung. Udah sampai di rumah seng 1 dia nggak mau ngecamp di situ. Dia nyuruh kami jalan lagi, Dek, kita ngecamp di rumah seng 2 aja. Dan ternyata di rumah seng 1 tuh ada yang duduk. Siapa tuh? Miska? Bukan. G.
Cepong. Fuck kok. Di situ ada yang duduk dan memang katanya situ angker banget. Udah sih di rumah yang 2 tuh aman memang. Terus paling yang di jalur pendakian itu di daerah Cadas. Gimana tuh? Di Dempo, namanya jalur Cadas. Di situ ya nggak tahu deh kenapa. Pokoknya ada anak kakakku sih yang dengar, karena posisinya saat itu kakakku lagi benerin tenda, kami udah di dalam semua, dan ada segerombol anak-anak kecil yang turun geruduk-geruduk gitu sampai dia teriak Allahu Akbar gitu loh. Jadi kami cemas, dan dia cemas banget minta garam kan, nggak tahu sih itu dari mana ininya, tapi ya ternyata lebih aman. Kamu dari kamu sendiri apa yang kamu alamin? Aku nggak pernah diganggu. Gak pernah. Itu salutnya aku juga bingung. Ada tipsnya biar nggak diganggu ketika naik gunung? Nggak tahu sih, kayaknya setannya nggak minat sama Atau kita sejenis ya? kan sering ada meme gini, kenapa ya gue nggak pernah kesurupan? Apa mungkin gue setan ya? Iya, aku juga nggak pernah kesurupan loh. No, nggak. Mbak juga nggak pernah. That's good. Pernah. Gimana tuh rasanya? Capek. Badan kita tuh dipakai. Kadang ada orang yang bisa keluar dari roh, ada orang nggak bisa. Kalau aku nggak bisa, aku tetap stay di sini. Nah, jadi kita tuh kayak badan kita dikendalin sama dia, terus kita capek. Kalau kita ngebrontak ngelawan, batin kita kuat, dia kalah sama kita. Oh, makanya kadang Aku dulu menang, tapi aku pernah kalah waktu 2020 karena aku bener-bener jauh dari Tuhan. Aku waktu bisa dibilang anak waktu SMP, SMA dibilang alim enggak, tapi seenggaknya aku anak taat. Anak taat. Mungkin tampilan aku kayak gini, tapi dulu aku taat banget. Sampai ayah ibuku nggak percaya kalau aku pernah hatam Quran 3 kali. Masya Allah. Nggak percaya. Karena dilihatnya aku baca Quran jarang. Ini ya karena kan aku tuh kayak biar orang tahu bed aku aja. Nah jadi pas aku tiba nyobain kayak, gini ya rasa kesurupan. Terus aku nanya sama ini kesurupan gak sih? Iya kesurupan itu. Emang gimana sih rasanya kalau kesurupan? Masih ngelihat, tapi sadar gitu. Sadar. Apa yang kita lakuin tuh sadar. Tahu. Tapi badan kita dikendaliin. Oh, kita cuma nggak bisa handle badan kita doang. Iya. Caranya gampang. Tinggal yang jelas latih batin. Menurutku ya. Tapi ada yang sampai dia lupa semua. Itu dia keluar dari badannya mungkin. Maksudnya itu gimana sih? Gimana ya? Kayak Friska Herlin ya. Friska Herlin yang aku belajari dari dia bisa keluar dari badannya sendiri, astral projection gitu. Badannya dipakai sama kodam dia. Itu tambah gimana sih, maksudnya efeknya sama aja, capek juga badan. Capek, energi kita kekuras. Bahkan aku dulu pernah makan banyak tapi aku berasa nggak makan. Itu nggak enak. Emang sering Mbak Vina kesurupan? No, baru 2 kali atau 3 kali. Jangan sampai juga kali ya. Jangan lagi, nggak enak. Nggak enak pokoknya. Hal-hal mistis itu nggak perlu didekati, nggak perlu dicari tahu. Kalau udah pernah ngalami ya udah cukup untuk diri sendiri aja. Pelajaran ke depannya kalau hal-hal yang nggak baik ya ditinggalin. Karena aku tipikal orang yang penantang banget. Malah nantangin? Oh my god, emang nggak takut sama hal yang kayak gitu? Suka lihat nggak? Kepo? No, jarang. Tapi waktu kecil sering. Kok malah dikepoin? Kepo, seneng aja kehidupan mereka kayak gimana. Karena berteman sama mereka itu enaknya itu gimana ya? Kayak ada peliharaan gitu. Jadi peliharaan. Ada yang serunya kayak gitu, tapi aku nggak bisa sampai kayak gitu. Kalau aku sampai kayak gitu bahaya. Aku psikis aku nggak kuat. Aku nggak kuat karena waktu kecil aja sering diikutin, sering kayak diikutin kayak dia pengen ngobrol aja aku langsung baca Quran. Nah itu dari situ aku rajin baca Quran karena aku takut. Ngefek banget ya baca Quran. Ngefek banget. Bodohnya aku tuh di situ. Kenapa harus takut? Aku lebih sempurna dari dia. Tapi nggak munafik juga sih, maksudnya kan bentuk mereka, rupa mereka tuh kan lebih menyeramkan. Serem. Iya, makanya. Apalagi dia kalau misalnya perkenalan nih. Kalau misal manusia perkenalannya sih good first impression kita tuh yang oke. Iya. Yang manis-manis. Kalau dia pertama lihat yang berdarah-darah, yang hancur. Asli merinding sih, serius merinding. Gini, aku paling jijik itu, yang paling aku kesel, anak kecil segini, nggak ada yang percaya kalau aku lihat dia. Nggak ada yang percaya. Tapi pas adekku bilang iya ya dia sering ngikutin aku, iya ya dia sering ngikutin Pinah, dia bilang anak itu sering gini gitu. Itu mukanya hancur men. Hancurnya tuh gimana maksudnya? Ini mukanya tuh kayak nggak berbentuk darah-darah gitu. Bukan kayak kulit, ini kan kita punya kulit dasar tuh, dia nggak punya. Hancur kayak gitu. Dadah, wow, anjing serem banget. Apalagi di gunung kayak lebih parah. Nggak tahu sih. Dan parah. Alhamdulillah aku nggak pernah dan jangan enggak. mau. Semoga enggak ya. Soalnya energi di gunung itu lebih banyak, lebih kuat daripada yang di
kehidupan biasa gitu. Karena kan kosong. Iya, dan nggak kosong, ditungguin. jarang ditungguin juga. Kayak orang kalau misal mau ngebuang apa-apa di gunung. Iya, benar. Atau nggak di rumah kosong. Di pusaka-pusaka gitu juga kan. Aku pernah dengar di Gunung Dempo itu pokoknya ada semua sih. Katanya sih yang paling ini sih macan. Yang penunggunya katanya sih, yang aku pernah juga baca kan tentang, ada bukunya 3159 MDPL, itu penulisnya Mbak Azura Dayana. Mbak Azura. Hai. Jadi di situ dijelasin bahwa memang ada pokoknya Mbak Azura tuh di situ benar-benar mengkupas Pengalaman pribadi dia? Mungkin iya, tapi juga sebagai dia pernah mendaki di situ, tapi juga sering mungkin kurang tahu. Oke. Mbak kenal? Enggak, tapi pernah ketemu karena pas beli bukunya kan. Jadi pas itu di buku itu dia kayaknya ngeriset juga sih tentang kayak legenda-legenda, kayak film Mak Lampir pun disangkut pautin sama Dempo. Kan Mak Lampir kan latarnya di Gunung Merapi, Jawa Tengah tuh. Itu orang Palembang atau bukan sih? Orang Palembang. Nah itu kan keren juga. Iya, Mak Lampir tuh kan film latarnya Gunung Merapi. Nah tapi di Mbak Azura itu dia dibilang bahwa Merapi yang dimaksud ini Merapinya kawahnya Dempo loh. Gitu. Tapi itu banyak banget dan itu lumayan menambah pengetahuan banget sih kalau menurut aku. Boleh dibaca nanti. Oh ya, aku suka. Karena dari sekian banyak buku cerita, dari sekian banyak artikel, treat yang sering aku baca, yang paling menarik itu treat pendaki horor. Kayak drakor juga seru, yang pokoknya yang pendaki horor itu buat aku tuh candu. Oke. Sering banget. Itu kalau sama pendaki dihindari sih sebenarnya. Kenapa? Ya ngapain ketemu sama hal horor di gunung, itu enggak banget. Enggak, aku baca di artikelnya aja, tapi kalau kesananya jangan, men. Iya, jangan sampai. Amit-amit, Wak. Sekarang juga kan lebih menjamur kan yang horor-horor gitu, banyak banget. Tapi sekarang nggak horor nggak sih di Gunung Dempo? Kurang tahu sih. Karena ya kan itu kan udah sering dijamah sama manusia. Mungkin mereka bilang, lo ngambil tempat gue, ya udah gue pindah lagi tempat yang lain. Gak tahu deh kalau masalah itu, karena aku juga nggak terlalu interest sama yang horor kan. Jadi jangan sampai ngalamin. Aku takut banget soalnya, Mbak. Kalau orang yang nggak interest sama hal horor itu bagus, dia nggak akan deket. Iya ya, alhamdulillah kalau gitu berarti benar. Mereka bakal deket sama orang yang bisa dibilang kepo sama hal mereka. Karena aku kepo, jadi aku dideketin dulu. Tapi sekarang udah nggak lagi, alhamdulillah. Aku sih pernah ngerasain sih, karena temanku kan suka ini kan, suka kayak kesurupan gitu. Dan waktu itu di mana? Di sekolah. Gara-gara kesurupan massal sih itu awalnya, tapi dia ngefeknya agak lama kan. Jadi dia biar nggak kesurupan tuh dia selalu jaga wudhu. Itu tips dia. Jadi kemarin tuh dia ngerasa kayaknya dia ada di sini deh. Dia bilang aku teteh kan, teh kayaknya dia ada di sini deh. Kenapa dipanggil teteh? Karena aku dulu suka ngomong Sunda, padahal aku bukan orang Sunda, cuma suka ngomongnya aja. Jadi saat itu dia bilang, aku ngerasa ada di sini, mau ngerasain nggak? Pas aku duduk di samping dia tuh, jadi dia ngebatalin wudhunya kan, megang salah satu teman cowok. Habis itu udah aku ngerasa kuping aku tuh panas banget. Dan itu nggak tahu kenapa, cuman sebelah doang. Dia percaya nggak percaya sih sebenarnya. Ya mungkin karena aku nggak pernah berkontak sama mereka. Alhamdulillah ya. Nggak mau juga sih. Sukses terus ya Mbak, makasih loh udah datang sini. Aku seneng banget bisa dapat teman baru. Sama-sama, senang juga bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman ya pun. Di mata kuliah ilmu komunikasi yang sering orang bilang, gampang ilmu komunikasi, jurnalistik, broadcasting, satu lagi apa? Udah itu. Itu aja. Itu gampang, tinggal bacot aja, tinggal praktek aja ke lapangan, nggak ada matematik. That's a bullshit. Bullshit banget. Masuk banget deh biar tahu, serius. Itu banyak analisa nggak? Analisa dong. Kalau ngomongin matematika tadi, matematika. Statistik. Kamu suka nggak statistik? Nggak suka, tapi aku dapet A. Gimana dong? Sombong dikit. Aku bego ngitung. Jadi aku saat itu benar-benar. Itu hoki atau gimana? Hoki pasti. Mungkin dosennya asik kali ya. Tapi benar-benar aku benar-benar kayak berusaha banget biar aku nggak jatuh di situ. Jadi aku ya nanya sama teman yang pintar dan kerja sama teman itu harus banget sih. Nah itu tips. Mungkin kalau kalian ngerasa nggak pintar di salah satu mata kuliah, deketin teman yang pintar, belajar bareng, ada tugas kerjain biar tetap aman nilai. Benar. Padahal aku sering bolos MK statistik. Kenapa bolos? Karena nggak suka. Kalau bolosnya kemana? Kantin atau nggak masuk sama sekali. Itu. Tapi nggak pernah kemana-mana, maksudnya main sama atau kemana gitu nggak pernah. Bolosnya yang bener sih. Bolosnya yang benar. Bolosnya bukan yang negatif lah, positif. Nggak senangnya karena memang ya nggak seneng aja. Iya, nggak seneng aja. Atau karena ngerasa ribet kah?
Enggak juga sih, sebenarnya pas aku belajar bener itu asik. Walaupun pusing itu asik gitu. Memang basic kamu yang background kamu dari SD, SMP, SMA kamu gak suka matematika? Enggak, karena gara-garanya SD aku pernah dapat 0 di matematika, SMP dapat 0 juga di fisika. Jadi di hitung-hitungan tuh aku benar-benar aku bodoh matematika tapi aku suka banget. Kok bisa? Gimana caranya sih? Bibit almarhum nyokap sih. Soalnya ibu waktu pas ngandung aku dia kuliah jurusan FKIP matematika katanya. Jadi bapakku bilang kalau kamu nggak pinter MTK, kalau lo nggak suka matematik ya lo bukan anak mak lo. Gitu. Jadi harus suka gitu. Bukan tapi kan diharuskan, dan juga memang aku suka. Kadang kayak misal ngitung sekian. Dulu aku benci sama accounting, tapi sekarang nggak tahu kenapa aku jadi kayak suka. Kenapa nggak ngambil accounting aja? No, itu ribet. Aku benci dulu aja waktu SMA pelajaran akuntansi ekonomi aku jarang masuk. Lari ke kantin, padahal sekolah aku strict. Of course, kamu? IPS dong. Sama kita. Anak IPS nih, bos. Gampang, kita nggak usah nge-describe anak IPS gimana, kalian pasti udah tahu. Bentar, tapi anak IPS ngambil SI. Iya. Itu hebat banget loh. So fucking serius. Murtad bisa dibilang. Aku masuk tujuannya gini sebenarnya planningku. Aku masuk SI, aku masuk IPS, terus pengen ke hukum, pengen jadi advokat, bla bla bla. Ternyata jadi advokat itu tidak sesimpel yang aku bayangkan. Jadi ujung-ujungnya ke SI. Ya, aku kadang greget di jurusan, tapi aku kayak seneng aja sih. Lingkungannya asik, terus juga pelajarannya kadang bikin pusing, cuma aku ngerasa kayak tertantang sama pelajaran baru. Dan terus terang lihat anak Fasilkom ya, ilmu komputer pokoknya keren banget. Kayak kamu liatin deh, anak-anak IT itu kadang nggak ketebak. Nggak ketebak karena setiap aku ketemu orang misalnya ya, kalau lagi nongkrong di mana, dia lagi ngoding, entah outfit, entah dari style dia kayak ngomong, atau style dia lagi duduk atau gimana, kayak keren aja sih. Iya benar. Dan aku tuh lihat anak-anak komputer itu dia kalem, dia sederhana, tapi liatnya aduh cool banget sih. Sumpah cool banget. Yang mau cari pacar bisa anak ilmu komputer ya, anak IT. Boleh. Anak ilmu komunikasi juga keren sih guys, bisa pinter ngomong, ngerayu mertua juga. Retorika sih. Harus pinter ya kayaknya. Ini tips macam apa education? Gak apa-apa. Kamu ngerasa nggak kalau jurusan kamu paling ribet atau paling gampang? Aku sih ngerasa bersyukur masuk jurusan ini setelah dijalani. Kalau kamu pribadi sih, kamu ngerasa lebih ke praktek atau lebih ke teori? Teori. Kenapa kamu suka teori? Karena aku lihat kamu tipikal orang yang public speakingnya bagus gitu. Enggak juga sih. I think kamu lebih ke anak kayak praktek gitu. Ternyata kamu suka teori. Itu juga banyak yang dikirain orang. Tapi aku lebih suka teori dan lebih senang analisis. Kenapa kayak gitu? Aku bisa pure di situ, aku bisa total banget di situ kalau memang itu tugas aku. Tapi kalau di praktek kayaknya bertemu sama banyak orang tuh aku agak kurang ini. Karena susah ya mencocokkan dengan orang asing. Dan kalau ketemu sama orang baru, apalagi orang barunya banyak diam. Udah gitu. Gue harus apa? Aku tuh tipe kalau suka ngajak ngomong, Mbak. Jadi kalau pas dia diam terus, ya udahlah, males juga gitu loh. Tolong ya Allah, tolong angkat orang ini dari sini. Berarti kita sama ya. Suka kita sama nih, dari yang aku tadi ngobrol sama Mbak Putri. Putri kan namanya? Mbak Putri kan namanya? Iya benar. Nama kita sama. Hah? Nama aku belakangnya Putri. Siapa deh? Alvina Putri. Oh my god. Nama aku banyak di luar. Alvina Putri. Alvina nama temanku. Serius sumpah. Pas namanya Alvina Putri Damayanti. Alvina Putri Damayanti. Nama orang Alvina di luar yang sering aku jumpain. Oh, bukan nama Mbak. Iya, itu nama aku asli Alvina Putri. Oke. Aku sering kayak nemu orang, kalau namanya Alvina pasti Alvina Putri Damayanti. Aku ngerasa namaku pasaran. Namaku apa enggak? Nih sama gitu pasaran. Iya, Namaku kan? Belakangnya Putri. Aku Putri Septi Wulandari. Itu pasaran semua. Putri Septi Wulandari aja iya ada yang punya nama itu. Jadi sedih nggak? Aduh kayaknya, gitu ada namanya sama gitu kan. Sudahlah, nggak apa-apa. Semoga nama kita jadi pembawa keberuntungan walaupun pasaran. Amin. Benar. Balik lagi ke kesamaan. Berarti kesamaan kita, nama kita sama. Sama-sama pasaran. Sama-sama pasaran. Terus kedua, kita suka ngobrol baik sama orang asing, teman dekat atau gimana gitu. Banyak sama ya? Banyak. Ternyata. Tapi aku bilang dulu aja deh, dari yang kalian nonton tadi itu apa aja, biar kalian simpulin. Balik lagi ke dua, pendaki. Aku nge-branding Mbak dua, pendaki dan juga satu lagi alumni mahasiswa Universitas Sriwijaya Indralaya. Nah, dari segi seorang mahasiswa, tips kamu
supaya kita semangat kuliah dan juga balance antara kuliah dan juga hobi. Aku sebut pendaki, kamu soal pendaki itu hobi kamu apa? Oh, biar semangat kuliah pasti temuin teman yang cocok. Kita pasti malas kuliah kalau kita nggak punya teman di situ. Betul. Bener kan? Yang kedua pasti apa ya udah gelutin aja, ditekunin, intinya tuh itu. Nah tapi kalau untuk menyeimbangkan antara hobi sama kuliah, itu gimana sih sebenarnya? Kadang ada orang yang mementingkan salah satunya, jadi aku nggak bisa bilang karena aku mementingkan kuliah, karena aku pikir itu tanggung jawab aku ke orang tua gitu. Jadi kalau nyeimbanginnya ya karena itu tadi mendaki itu termasuk self healing aku, dan aku pun nggak mudah capek orangnya, jadi untuk healing tuh sesekali, jadi ya itu aja. Jadi lebih bisa combine itu dan nggak masalah sama sekali gitu loh. Bahkan orangnya nggak cepet capek ya. Tipsnya gimana sih biar nggak cepet capek? Soalnya kita tuh banyak milenial anak muda yang jompo. Kadang aku juga pernah ada di fase itu. Cepet capeknya masalah bukan fisik ya, tapi psikis. Kalau fisik aku cepet capek. Fisik lebih cepet capek karena mungkin masalah berat badan dan lain sebagainya kan. Dan kayaknya kita sama deh badan kita. Sama-sama lebar tapi nggak gendut. Nggak gendut. Aku nggak terima dibilang gendut. Siapa? Kata siapa gue gendut? Terus juga caranya cari teman yang cocok, enjoyin. Benar. Terus apa lagi ya? Tekun ya benar. Tekun sih. Kalau dari sisi pendaki, tipsnya apa supaya betah di hobi kita itu? Kadang kan kita hobi nih ya, tapi nggak ketemu sama orang yang cocok. Terus kadang ada aja yang nggak cocoknya, entah dari teman atau yang lain. Iya benar. Caranya gimana sih supaya kita tetap betah? Gimana sih kalau masalah hobi tuh nggak bisa ngomong juga, karena aku nggak pernah ngerasa hobiku tuh nggak bikin betah. Kan hobi kan apa yang kita senang, ya kan? No reason lah ya. Iya, nggak ada alasan. Kalau emang bosan ya cari yang lain, penyeling. Kira-kira nih udah tips dari pendaki juga dari sisi kamu sebagai seorang pendaki. Aku brand kamu pendaki nggak apa-apa ya. One day, amin. Terus juga alumni mahasiswa ilmu komunikasi. Fresh graduate berarti ya? Iya. Did you have kamu punya tips untuk para mahasiswa mungkin yang sebentar lagi bakal jadi fresh graduate supaya kayak terpacu semangatnya? Itu sih yang aku sesalin sebenarnya. Aku bisa ngasih tips di sini tapi karena aku kita nggak bisa. Jadi sekarang pas kita fresh graduate ini kita benar-benar ngerasa skill itu penting banget. Jadi ya saran aku sih kalau pas kuliah tuh perbanyak aja skill, perbanyak relasi, perbanyak ya organisasi, tapi tetap jangan lupain kuliah sih. Aku selalu bilang bahwa kuliah itu yang pertama. Organisasi itu pendamping gitu loh. Betul. Jadi organisasi itu bisa sebagai tempat kita praktek, mempraktekkan apa yang kita dapat di bangku kuliah. Skill apa aja yang paling wajib kayak kita punya, skill basic tapi yang banyak orang nggak tahu yang harus kita punya menurut kamu nih? Public speaking wajib kayaknya ya. Selain itu? Apalagi ya? Sekarang nih banyak banget tentang IT. Iya kayak CEO apa sih? Kurang ngerti tapi itu banyak banget dicari dan itu lapangan kerjanya banyak banget. Betul. Copywriting. Copywriter. Copywriter. Itu dicari di setiap company. Benar. Aku dulu copywriter aku bisa dibilang lumayan karena aku suka nulis, tapi pas sekarang kayak jarang kelatih, jadi ya ngeliat orang butuh pegawai harus pintar copywriting, ya coba diri gue dulu masuk di situ. Iya benar. Dan satu lagi yang penting tuh AutoCAD. AutoCAD tuh bisa apa dicari. Apa AutoCAD? Kayak untuk desain bangunan gitu kali ya. Aku kurang tahu, bukan anak teknik soalnya. Biasanya anak teknik sering pakai itu. Dan Arsitek. itu banyak dicari. Itu banyak banget dicari. AutoCAD, copywriter itu hampir banyak. Buat Mbak Putri Saftia Wulandari. Mbak Putri Saftia Wulandari, alumni Universitas Sriwijaya Indralaya, fresh graduate dan next bakal jadi seorang pendaki. Buat kamu sukses terus ke depannya. Makasih udah datang ke sini. Tetap jadi orang yang rendah hati. Amin. Humble, seru banget. Karena Mbak Vina juga orangnya asik. Coba kalau Mbak Vina tuh canggung nanyanya langsung gitu, drop gitu, aku juga bingung sih sebenarnya. Thanks ya udah datang ke sini. Sama-sama, thank you udah diundang ya Mbak. I'll see you on our next video. Bye.